Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas row, column, dan stack. Tujuannya menguasai tiga layout widget yang sering banget dipakai di semua UI ya, bahkan hampir 90%. Nah, kesalahan umum yang ditemukan ya sama saya yaitu main axis dan cross axis tuh sering ketuker untuk di awal-awal gitu ya, bagi teman-teman. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin untuk di bagian satu ini, di bagian kolom atau susunannya yang vertikal gitu ya. Jadi di kolom untuk yang vertikal, teman-teman perlu mengetahui widget kolom gitu ya. Nah, di sini aku udah bikin kolom dengan 3 objek. Jadi teman-teman perlu diketahui kolom itu, saya ulangi ya, dari atas ke bawah. Nah, untuk main aksisnya yaitu sesuai dengan apa ya, eee, utamanya gitu ya, si direction-nya itu dari atas ke bawah. Berarti mainnya itu vertikal, teman-teman. Nah, untuk cross-nya itu kebalikannya, yaitu horizontal line, dari kiri ke kanan. Oke, nah di sini saya akan contohkan, untuk main aksisnya itu saya gunakan star ya. Otomatis itu bakal ke atas naik, karena main line-nya itu vertikal. Dan ketika saya pengen pindahin ke bawah, nah ini tuh main axis-nya bikin N, gitu. Ketika saya pengen buat dia ke tengah-tengah, maka main axis-nya di center. Oke, apa bedanya untuk yang cross? Untuk yang cross karena ini aku pakai center, makanya di tengah-tengah tok, gitu ya. Nah, ketika saya pindahkan ke utama, maka dari sisi horizontalnya itu pindah ke kiri gitu. Oke, udah paham? Jadi main axis-nya itu sesuai sesuaikan sama yang dipakai ya, kalau cross-nya itu kebalikannya gitu ya. Itu aja yang perlu diingat. Dan ada satu lagi tambahan, yaitu spacing. Nah, spacing-nya ini kita bisa kasih jarak antar items-nya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi bikin di sini tuh spacing-nya, spacing manual gitu. Nggak perlu lagi bikin size box, nah size box 20. Nah, kayak gini ya. Jadi kita cuman perlu satu ketika si spacing-nya sama semua. Gitu. Jadi kita bisa hapus untuk si size box-nya. Lanjut untuk yang di row. Nah, ini tuh row susunannya horizontal, teman-teman. Jadi makanya main aksisnya itu kita pakai yang horizontal gitu ya. Jadi ketika teman-teman butuh layout yang dari kiri ke kanan nantinya, karena tadi kolom kan dari atas ke bawah ya. Nah, ini untuk dari kiri ke kanan. Jadi kita pakai yang namanya row itu. Nah, untuk pakai row, teman-teman suka berlibatnya itu ketika di main axis sama cross axisnya. Jadi untuk yang main axis untuk dipakai di row itu tuh dari kiri ke kanan atau horizontalnya. Jadi aku contohin pakai yang start ya. Nah, ini bakal ke kiri ke teman-teman, bukan ke atas ya. Kalau tadi kolom itu ke atas karena si susunannya vertikal untuk yang kolom. Kalau yang row ini tuh susunannya horizontal, makanya dari kiri ke kanan. Dan kita kalau pengen di sebelah kanan, makanya kita pakai L. Itu. Nah, kebalikannya untuk yang cross axis di sini itu tuh dari atas ke bawah. Makanya ketika aku pengen di bawah juga nih. Nah, ini cross vertikalnya cross axisnya itu di N gitu ya. Nah, aku tinggal pindahin ke atas jadi di atas ya untuk yang si vertikalnya. Jadi yang crossnya itu di start seperti itu. Nah, sama halnya juga untuk yang di apa namanya, untuk yang di row itu punya spacing, teman-teman. Dan teman-teman bisa pakai yang lainnya kayak gitu. Ini nggak saya bahas ya, tapi yang saya bahas itu
3 ini aja, karena ini 3 ini sangat penting, teman-teman. Lanjut ke overflow. Nah, di overflow, gimana sih overflow itu? Nah, teman-teman, ini menunjukkan overflow error ya, teman-teman. Jadi, saya buat sebuah row dengan 3 item ini, yang satu item ini kelebihan batasnya. Jadi, panjangnya cuman seberapa gitu ya, tapi diisi dengan item yang berlebihan panjangnya. Nah, overflow itu digambarkan dengan garis kuning hitam. Nah, ini ya, kalau di debug tuh kelihatan. Tapi di dalam kodenya itu nggak ada error sama sekali. Gitu. Nah, di sini aku bikin sebuah row dengan widget color yang dia tuh punya width-nya 120 pick stock ya, teman-teman. Jadi, dia tuh bakal panjangnya 120, yang ini 120, ini 120. Tapi item yang ketiga ini tuh melewati batasnya. Maka dia apa ya? Overflow gitu, kelebihan. Nah, solusinya gimana? Jadi solusinya teman-teman perlu ngebungkus si item-itemsnya itu pakai expanded atau bungkus dengan flexible. Ya, atau ganti dengan yang scrollable ya. Jadi ada 3 solusi nih. Itu saya ulangi, pakai expanded, fleksibel, atau ganti ke scrollable. Nah, gimana cara untuk apa? Tapi saya tunjukin dulu ya. Nah, tunjukin kalau yang pakai expanded. Nah, kalau kita bungkus pakai expanded di widget ke itemnya itu bakal nge apa ya nge-wrap kayak gitu. Ngebungkus si row ini panjangnya tuh bakal sama semua. Seperti itu, teman-teman. Jadi, cara amannya kita pakai ini ya. Nah, lalu apa bedanya expanded sama flexible gitu ya? Nah, ada. Jadi khusus ya, expanded sama flexible itu dipakainya di row atau di kolom, teman-teman. Jadi, di widget ini tuh ada ketentuan khususnya gitu. Jadi nggak sembarangan dipakai di sembarang tempat. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, expanded ini tuh bakal ngambil semua sisa ruang. Tuh ya. Jadi, di sini karena sisa ruangnya banyak, nah ini nih, aku punya row. Ini kontainer kolom yang kecil abu ini cuman ngambil widgetnya widthnya itu 60. Nah, sisanya aku pakai expanded. Meskipun aku di sini widthnya kecil, nih misalnya 30, ini tuh nggak bakalan berpengaruh teman-teman. Karena widthnya di sini udah langsung pakai expanded ini. Jadi ngambil semua sisa ruang. Gitu. Jadi kontainer ini widthnya nggak bakalan berpengaruh gitu. Nah, beda lagi kalau kita pakai fleksibel. Nah, ini tuh bakal ambil secukupnya saja. Jadi di sini aku punya row. Ini kontainernya sama untuk yang abu-abu ini. Terus aku pakai fleksibel. Sini pakai kontainer nih. Sama. Cuman ngisinya sedikit. Ini cuman isinya doang gitu ya. Nah, di sini aku bisa mainin width-nya itu gede lah, misalnya 300. Nah, otomatis 300 ini udah banyak dong. Aku pengen 100 aja deh, yang kecil. Oke, nah ini width baru bisa dipakai. Gitu, karena dia fleksibel ya, teman-teman. Jadi, si ukurannya tuh menentukan sama si child-nya. Anaknya tuh berapa sih ukurannya gitu. Tapi kalau lebih, ini tuh nggak bakalan di render semua karena si fleksibel ini ngebatasin sampai maksimal aja gitu. Jadi width-nya bakal mentok di maksimal yang dibutuhkan saja. Seperti itu ya. Jadi ada yang namanya expanded dan ada yang namanya fleksibel. Di sini saya tekankan lagi kalau si raw kalau si expanded sama fleksibel hanya bisa dipakai yang di row, kolom atau
ini flex stats ya. Jadi yang cuman bisa dipakai untuk di sini row sama kolom. Itu aja. Lalu kita akan masuk ke stack atau tumpukan ya. Jadi di sini kita kalau misalnya butuh widget yang bertumpuk, di atas ada background, di atas ada image atau di atasnya ada teks, whatever lah. Jadi di sini saya punya stack. Di sini stacknya itu saya punya backgroundnya, terus saya pengen ngeposisiin apa kotak ini di atas pojok gitu ya. Terus ini di bawah gitu ya. Nah, caranya gimana untuk pakainya? Jadi di sini saya pakai sebuah stack, terus di sini mentok ya, teman-teman. Untuk background semuanya di layarnya ini pakai double infinity gitu ya. Jadi semuanya kepake. Lalu di sini saya sebagai background aja. Lalu ada elemen kecil di sini di pojok kiri atas untuk pakai positioned. Nah, positioned ini kita hanya bisa dipakai di stack aja. Itu widget-widgetnya. Jadi meskipun semua Flutter itu everything widget, tapi ada beberapa widget yang khusus ditempatkan di parentnya masing-masing. Kayak contohnya yang tadi expanded sama flexible hanya bisa dipakai di kolom sama di row. Nah, ini juga sama positioned bisa dipakainya di stack gitu ya. Untuk ngeposisiin widgetnya itu widgetnya itu mau disimpan di mana gitu ya. Nah, ini saya contohin untuk di pojok kiri atas itu top sama labnya 10 ada padding gitu ya. Nah, misalnya aku pengen ditempatin ada di 50 topnya. Maka di sini bakal ngasih jarak gitu ya untuk disimpan di jaraknya 50 topnya, labnya cuma 10. Seperti itu. Ini juga sama untuk yang di bawah. Ini aku balikin dulu biar clean. Untuk yang di bawah, nah ini juga pakai bottom sama right gitu ya. Jadi di bawah sama di kanan ada jarak 10-10 gitu ya. Oke, lanjut untuk yang kita ngasih biasanya untuk yang stack itu tuh ada badge ya teman-teman. Nah, di sini saya contohin 3 angka gitu ya, angka kecil di dalam sini. Jadi ada positionernya 5 sama ragnya 5 juga. Nah, di sini saya punya kontainer sama teksnya. Nah, pakai positioner untuk mengatur posisinya. Nah, ini tuh cocok untuk bikin badge, terus overlay, terus gambar berlapis gitu ya. Nanti diimplementasi bakal dicontohin gitu ya. Jadi, teman-teman perlu diingat bahwa kolom itu susunannya vertikal. Untuk yang row itu susunannya horizontal. Kalau stack itu menumpuk, expanded ambil semua sisa ruang. Kalau fleksibel ambil secukupnya. Nah, tipsnya jadi dalam kolom atau row kalau overflow gitu ya, pakai expanded. Butuh layer atau apa ya, layering gitu ya. Pakai stack gitu ya sama position. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami.